gini, "Kok ketemunya cuma deskriptif saja?" Saya bilang gitu. Padahal kalau kita cuma deskriptif saja, itu kan, hanya untuk memberikan gambaran saja gitu, Ibu selalu menekankan seperti itu. Kalau memang metode yang digunakan itu, bukan kadang-kadang kan, Pak Ibu ngomongnya ya kualitatif, kuantitatif, ya memang itu perpaduan, tapi artinya bukan semata-mata kalau kualitatif itu tidak ada sama sekali, alat uji yang digunakan. Jadi lebih afdol itu kalau kita mempunyai alat uji yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan karena nanti Bapak Ibu sebagai syarat untuk bisa ujian ujian seminar hasil, tentunya kan harus mempunyai eh, publikasi ya. Nah, mulai saat ini sudah disiapin. Jadi nanti jangan sudah siap untuk penelitian selesai, tapi tidak punya publikasi ya nggak bisa, gitu. Ya, jadi itu adalah salah satunya. Seperti halnya nanti ikut seminar internasional, kemudian ataukan publikasi di kayaknya S2 Sinta tuh boleh. Tapi kalau by riset itu harus Scopus. Itu, nah, itu syarat-syarat seperti itu mulai awal ini saya selalu mengingatkan bahwa untuk bisa apa itu dilakukan ya jadi persiapan. Maka di dalam metode statistik itu perlu kadang andalannya untuk publikasi itu adalah dengan menggunakan statistik gitu ya itu mungkin di awal saja dulu nanti dalam perkembangannya apa yang bisa digunakan untuk diujikan mungkin tadi ini Ibu belum juga memperkenalkan diri jadi nanti untuk statistik itu pengajarnya tuh berempat saya kemudian ada Pak Ferry ada Pak Budi yang satu lagi itu Ibu aja belum mengenal itu Mas apa Mbak ya? Pak Ser apa Carly apa siapa itu saya belum belum ketemu itu. Ya, nanti kita apa itu tim jadi untuk mengajar statistik nanti kira-kira Ibu itu 1 sampai 4 kali tak apa kalau enggak 4 kali ya 3 kali gitu nanti untuk mengisi ini. Maka diawali Ibu apa itu untuk itu, Ibu akan mengawali dengan apa konsep dari statistik dulu. Ya, ini sudah ada. Coba Ibu tayangkan. Kalau ini enggak bisa ya, saya. Tadi mana itu? Kembali. Jadi nanti mana? Share. Ini udah lama nggak pakai. Mana share? PowerPoint. Kemudian tadi mana? Ya, menulis screen window. Screen window. Bentar ya. Sebentar, ini rode-rode. Ini. Udah lama nggak pakai MS Team nih. Bentar. Tadi judulnya PPTS modelan harmoni fleksibel. Itu. Mas Hasto maksudnya ini ya. Caranya biar nih. Malah nggak bisa. Mana nih cara kesernya gimana sih? Sebentar ya. Choose what to share. Izin Prof, Iya, klik di bagian yang share Prof, yang atas kanan. iya. Sudah Iya Prof. sudah. Share. Terus ini share. Terus yang dipilih apa? Itu screen, window, or tab. Eh, Udah. Screen Prof. Micro screen. Iya. Terus kalau screen terus saya milih ini screen ini terus ibu pilih gitu sebentar. Oh, Prof, mungkin pilih yang browse my komputer dulu aja Prof, buat milih Oh, filenya. bentar. Ini sudah filenya udah ada. Terus ini Benar Prof. milih. Atau mungkin berkenan dibantu share screen, Prof. Dikirim saja gitu filenya. Oh, itu boleh sebentar.
Nanti Ibu nggak bisa ganti-ganti. Sebentar window ya. Window. Window lalu Participant. di select file mana yang mau di share gitu, Prof. Oh, Pak Radit toh ya sebentar. Ini udah lama nggak saya terus Filenya browsing ya. dibuka dulu, Prof. Filenya mungkin dibuka dulu Sudah. lalu Ini baru Windows. ini ini buka, sudah dibuka. Terus saya Biasanya kalau sudah benar. dibuka di Windows sudah muncul Prof seharusnya. Oh, itu sebentar. Ini kita kembali ke sini lagi. Ini terus ke window. Window. Screen. Terus windownya mana? Window. Ya, mohon maaf, Prof. Yang sampingnya screen, Prof. Window. Oh, sampingnya Ya. screen nggak ada. Oh. Sampingnya screen nggak ada. Apa mau dibantu untuk share screen, Prof? Ya boleh, saya sebentar. Di itu ya sebentar. Iya. Saya sebentar. Ini. Masnya chat Ibu. Bentar. Udah lama nggak pakai ini kok beda itu beda tampilan. Biasanya juga nggak masalah. Tadi namanya apa ya? Kuliah Sabtu. Nah, Mas sudah itu? Udah chat Ibu? Halo, Mas sudah chat Ibu, Mas? Sudah, Prof. Mana? Ambon? Bentar. Masih Mana centang dia? 1, Prof. Belum. Masih centang satu. Mana? Masih centang satu. Mana HP saya? Bentar. Oh ini, ya oke. Ibu dokumen. Terus, bentar. Tadi pesan statistik. Mohon maaf ya ini ya. Beda itu sih. Nama tadi statistika. Statistika. Kuliah 1. Kuliah 1. KKKLK. Kuliah 1. Kan sudah? Sudah Ibu kirim. Sudah. Ini saya izin untuk share screen ya, Prof, untuk materi kuliahnya. Ya, baik. Sudah, Prof. Nanti bila ingin next bisa diinstruksikan saja. Matur nuwun. Ya, di di teman-teman besar apa kecil gambarnya? Agak dibesarin gitu. Bisa, Mas? Oh, jadinya ini ya. Yang bisa agak lebar gitu nggak bisa ya. Satu itu biasanya Ibu bisa. Satu apa itu masih kecil juga ya. Sebentar, Atau Prof. gimana? Ini saya full screen. Ya, oke. Ini Eh, sudah, Prof. Tapi
tapi juga masih. Nah, ini lumayan besar. Oke, Mas Ilmi. Baik, yang lain sudah bisa melihat, teman-teman? Sudah terlihat, Prof. Bisa Sudah. Ya, nih, baik. Bu. Oh, yang lain belum? Itu, coba. Yang lain ada yang belum terlihat? Kalau di Ibu sudah baik. Sudah, teman-teman yang lain bisa dimulai? Sudah, Prof, sudah terlihat. Bisa, Ya, Prof. baik. Bisa, Prof. Ya, baik. Jadi sebetulnya kita belajar di ini sih masih sebetulnya metode statistik yang sangat-sangat dasar ya, tetapi itu adalah untuk memulai bagaimana kita analisis data. Mungkin kalau di S1 yang sudah biasa menggunakan statistik, ya syukur alhamdulillah Ibu tinggal mengulang. Mungkin ada yang belum, marilah kita mencoba untuk bisa mereview kembali ya bagaimana apa itu alat statistik digunakan untuk melakukan analisis data. Sebetulnya kan tujuannya untuk analisis data. Apakah nanti itu dengan menggunakan uji-uji tertentu tergantung dari apa tujuan penelitian kita. Ya, tentunya kalau kita mau penelitian, berangkatlah dari sebuah permasalahan. Jadi berangkatlah dari permasalahan. Nah, nanti dari permasalahan itu tentunya kan ada tujuan untuk mencapai apa tujuan tersebut itu butuh metode. Lah, salah satunya yang digunakan adalah dengan menggunakan statistika. Ya, jadi statistika itu digunakan untuk melakukan analisis. Gitu ya. Maka di sini konsepnya apa sih sebetulnya statistika itu? Adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu. Tadi yang Ibu sudah memberikan gambaran-gambaran tertentu. Kemudian menginterpretasikan hasil analisis. Nah, yang kadang-kadang kita menjadi salah adalah metode penelitian kita gitu mesti nulisnya kualitatif, kuantitatif itu mesti selalu kalau membuat di metode statistik metodologi penelitian. Jadi metode penelitian. Nanti itu yang sering terjadi itu nulisnya tuh begitu, ya. Namun dalam hal ini itu sebetulnya bagian dari kegiatan untuk melakukan penelitian. Maka mesti yang terakhir itu adalah ya memang dari dari kalimat kualitatif, kemudian kita jadikan kuantitatif, kembali lagi kita interpretasikan. Nah, itu apakah gunanya? Maka melalui fase statistik deskriptif, ya di sini berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian sebagian itu nanti apa yang dikatakan sampel atau seluruh data pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Nah, catatan itu yang perlu Mas dan Mbak itu perhatikan. Jadi, kalau kita hanya menggunakan statistik deskriptif, itu tidak bisa kita mengambil kesimpulan. Ya, jadi ya hanya itu aja diberikan gambaran. Kita nggak bisa menyimpulkan. Nah, kalau sudah kita masuk di dalam penelitian, nah itu yang kadang-kadang lupa, ya. Mbak dan Mas itu lupa bahwa ternyata statistik deskriptif itu ya hanya memberikan gambaran saja, tetapi di situ biasanya dalam penelitian itu kadang-kadang langsung itu dipakai untuk alat kesimpulan itu nggak bisa. Nah, maka kita perlu statistika inferensial. Maka setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Ya,
Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi karena ini adalah pengambilan jika dari sampel yang representatif. Itu maksudnya ya. Jadi nanti dengan mengambilan sampel ya, kita bisa melakukan apa itu ada uji ya. Ini sudah langsung bisa. Maka dimulai statistik itu hanya memberikan gambaran saja. Maka sebuah penelitian itu yang utama. Nah, kebetulan Ibu itu juga jadi reviewer peneliti di Dikti, jadi nasional. Di situ ada rambu-rambunya. Yang pertama itu adalah yang nilainya tinggi. Itu mesti bagaimana kita ketajaman untuk merumuskan permasalahan. Ya, maka nanti di situ terkait dengan bagaimana state of the art untuk menyelesaikan itu, salah satunya adalah menggunakan metode. Nah, itu yang diharapkan seorang peneliti nanti bisa menjawab. Jadi setelah kita tahu bahwa ada permasalahan, kemudian kita menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan itu, karena tujuan itu dipakai untuk mengambil kesimpulan. Itulah salah satu yang dipakai adalah dengan statistika. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, di sini metode ilmiah tadi sebetulnya sudah banyak juga Ibu sampaikan bahwa metode statistik itu termasuk metode ilmiah, di mana salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Nah, maka kalau kita melakukan penelitian, sebetulnya salah itu boleh, tapi bohong itu tidak. Ya, kalau Mas dan Mbak itu sudah menetapkan metode yang digunakan, katakanlah saya tadi inferensial kan mengambil sampling. Oh, saya samplingnya ambilnya caranya begini-begini. Ternyata Mas dan Mbak itu akan melakukan penelitian itu, wah yang ini susah, udah ini saya lepas atau enggak saya gunakan atau bagaimana, itu juga enggak boleh. Kesepakatan kalau sudah kita menentukan metode itu ya harus kita penuhi. Jadi metode ilmiahnya harus benar dulu. Maka sebetulnya kita melakukan penelitian itu boleh salah. Artinya nanti akan diperbaiki oleh peneliti-peneliti berikutnya. Maka dapat dilakukan dengan publikasi tadi. Maka setiap lulusan itu minimal kan bisa kayaknya Sinta boleh ya, yang terindeks Sinta. Terus proceeding seminar internasional. Kebetulan kalau di Undip itu yang terkait dengan di lingkungan itu adalah Inspinsa. Kayaknya baru kemarin aja itu dilakukan. Ya, siap-siap begitu. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah itu, ya tadi Ibu sudah sampaikan, yang pertama itu harus merumuskan masalah. Maka penelitian itu berangkatlah dari masalah. Nanti jangan-jangan Mas dan Mbak ditanya, sebetulnya ada masalah apa? Sebetulnya tidak ada masalah, ya berarti nggak jadi lulus. Ya, jadi berangkatlah dari merumuskan masalah. Yaitu apapun hibah penelitian, mungkin dari dosen, mungkin yang jadi dosen itu nanti akan selalu tuntutannya adalah salah satunya adalah melakukan penelitian gitu ya. Itu yang utama itu adalah merumuskan masalah ini. Jadi langkah-langkah dalam metode ilmiah. Kemudian melakukan literatur. Itu jelas. Studi literatur ini sebaiknya gunakan banyak jurnal terkini. Paling tidak ya sampai itu tuh ya kira-kira 10 tahun terakhir ya. Kalau yang paling bagus ya 5 tahun terakhir. Sudah itu yang kita pakai. Nah, di dalam statistik ya ini, maka di situ membuat dugaan-dugaan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Jadi silahkan
silahkan pilih apa Mas dan Mbak itu pengen menggunakan pertanyaan penelitian ataupun juga ikut merumuskan hipotesisnya. Itu sebenarnya sama saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian itu atau hipotesis sebetulnya tujuannya itu sama. Bagaimana kita akan membuktikan hipotesis itu. Nah, hipotesis biasanya kan diturunkan dari tadi studi literatur gitu, ya. Jadi banyaklah membaca kalau Ibu pesennya. Mesti kan cepat lulus. Nanti nggak ada 2 tahun, ya itu banyak itu yang di di MIL itu yang hanya 18 bulan gitu udah banyak yang lulus itu. Ya, tapi ya jangan berhenti kalau nanti sudah sampai di sampai di tesis banyak yang nanti nggak menghilang, tidak ada lagi ya jangan gitu. Itu kalau kita sudah niatan ya terus banyak baca itu aja sih kalau pesan Ibu nanti kan cepat lulus. Kalau cuma kuliah itu kan gampang kan, masih banyak temennya, masih itu. Tapi kalau sudah tanggung jawab diri sendiri tadi, itu yang agak teman-teman itu kadang-kadang menghilang, ya. Itu pengalaman saja sih menurut Ibu. Tapi mudah-mudahan yang teman-teman sekarang itu niatnya walaupun bukan full student, tetapi studinya lancar. Gitu. Sekarang kan gitu, cepat lulus. Jadi kalau masuknya susah, ya keluarnya jangan susah. Atau berarti bisa keluarnya dengan mudah, gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Tadi Ibu kan sudah terkait tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian yang kelima adalah mengambil kesimpulan. Sebetulnya kalau kita mau melihat langkah-langkah dalam metode ilmiah ini, peranan statistika itu ada di nomor 4. Ya, bagaimana itu hanya bagian itu saja. Ya, jadi peran statistika itu bagaimana akan digunakan untuk melakukan penelitian. Nah, ini. Jadi yang pertama itu ada instrumen, sampel, kemudian sifat data, variabel, dan metode analisis. Metode analisis itu salah satunya menggunakan uji. Apakah di situ adalah uji dengan menggunakan uji tertentu? Apakah kalau kita di dalam penelitian itu dengan menggunakan statistik itu sebetulnya kan nanti ada, tapi belum sampai situ ada parametrik dan monometrik ya. Nah, kita butuh alat atau peran statistika ini. Ya, lanjut Mas. Nah, data terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kita bicara data kualitatif, berarti data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Ya, contoh, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Kemudian data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, contoh, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, dan seterusnya. Nah, dari data itu, dari kualitatif dan kuantitatif itu, ya dari jenis data itu kita bisa melihat bahwa yang kualitatif, kalau di dalam jenis data ini ada nominal dan ordinal, biasanya nanti disebut data kategori. Kemudian yang kuantitatif adalah ada interval dan rasio. Nah, apa itu data nominal, ordinal, interval, rasio? Silahkan berikutnya, Mas. Nah, kalau kita ketemu data nominal, data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tadi Bu sudah sebutkan bahwa nominal, ordinal itu adalah disebut data kategori, ya. Maka di situ contohnya adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan. Kemudian kalau data ordinal itu adalah data berskala ordinal, adalah data yang diperoleh
dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terhadap hubungan. Cirinya adalah posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, jumlah, selisih, kali, bagi, itu tidak bisa. Contoh kepuasan kerja, motivasi. Nah, yang lebih tahu lagi bahwa kalau data ordinal itu, sebagai contoh begini, ada data katakanlah buruk, sedang, baik. Nah, kita kan tahu bahwa itu mesti ada degradasi, jelas bahwa buruk tuh ya lebih jelek dari sedang. Sedang mesti juga lebih buruk daripada baik. Jadi yang tertinggi adalah baik, ada degradasi. Tapi seberapa nilainya itu belum ada. Itu ordinal. Nah, kita masuk ke data interval bahwa data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Cirinya adalah tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Berarti dia adalah sebuah nilai, numerik, angka. Nah, contoh. Temperatur yang diukur berdasarkan Celcius dan Fahrenheit. Kemudian sistem kalender. Nah, kalau kita lihat ini, seperti pengukuran temperatur. Kalau kita bicara 0 di Celcius dengan 0 di Fahrenheit, itu kan beda. Ya, maka seperti halnya, contohnya begini. Umpamanya kita mempunyai IQ 100. Kemudian A mempunyai IQ 100, B mempunyai IQ 200. Bukan berarti IQ B itu 2 kalinya A. Itu artinya data interval. Ya. Kemudian kalau kita bicara data rasio, ya, adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Jadi kalau di interval kan kita tidak punya, karena seperti kita pengukuran di Celcius dan Fahrenheit, kalau Celcius itu benar 0, tapi kalau nolnya di Fahrenheit kan minus 32, itu yang dimaksudkan itu sebagai contoh. Namun kalau di rasio, itu adalah benar-benar umpamanya 200 ya 2 kalinya 100 gitu. Jadi itu tetap ada itu sebagai misal itu contoh gaji, skor ujian, jumlah buku ya. Jadi kalau kita bicara data rasio itu begitu. Nah, dari data nominal, ordinal, interval, rasio, kalau dari nominal mau dibawa ke ordinal itu nggak bisa. Kalau dari nominal mau dibawa ke interval juga nggak bisa. Interval dibawa rasio juga nggak bisa. Kalau itu dibalik bisa. Jadi kalau kita punya data rasio, ya, mau kita jadikan interval, itu bisa. Kemudian interval mau dijadikan ordinal, itu bisa. Ordinal mau dibawa ke nominal, itu juga bisa. Jadi kalau dibalik bisa. Tetapi kalau dari atas ke bawah, itu nggak bisa dibalik. Tapi kalau dari bawah ke atas, itu bisa dibalik. Ya, jadi di mana di situ ini akan Mas dan Mbak gunakan, walaupun Ibu biasanya sih pakai SPSS ya. Kalau nanti nanti sebentar diajarin Ibu bisa, nanti ada contoh bagaimana cara mengoperasikan, nanti paling tidak ya walaupun itu kita lewat MS Team ini, Ibu bisa tampilkan contoh-contohnya. Ya, dari rasio itu, kemudian seperti nominal, ordinal, interval, rasio, itu nanti akan dipakai data apa yang bisa kita lakukan kalau jenis data saya seperti ini. Nah, nanti Ibu punya diagram. Ya. Oh, berarti kalau ini datanya begini, nanti yang kita bisa
bisa lakukan dengan melakukan uji ini. Kemudian kan seperti pada waktu kita merumuskan permasalahan, itu kan mesti ada apakah itu ingin melihat pengaruh, faktor-faktor yang mempengaruhi, atau hubungan, ya. Kemudian atau hubungan yang satu, perbedaan. Jadi ada uji beda, uji hubungan, kemudian kalau deskriptif jelas, nanti beberapa seperti kita ketemu data nominal, ordinal, ini bisanya kan deskriptif. Ya, kalau mau kita lakukan uji, paling tidak menggunakan uji chi-square nantinya. Ya, tinggal nanti tujuan yang kita itu apa, butuh metode apa, itu yang perlu kita pahami nanti. Ya, berikutnya adalah ayo Mas, berikutnya Mas. Nah, prosedur pengolahan data. Nah, ini baru kita ketemu parametrik dan non-parametrik gitu ya. Yang parameter, berdasarkan parameter yang ada statistik dibagi menjadi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi, jenis data interval dan rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Nah, ini sudah paten, maksudnya kalau kita mempunyai jenis, nah ini kan selalu berhubungan, ada jenis ini, dan yang ini yang ada adalah dengan inferensi statistik, berarti kita lewat sampel. Ya, jadi kita harus mengambil sampel yang membahas parameter populasi. Jadi dari populasi kita ambil sebagian data, berarti adalah sampel, dengan jenis data adalah berupa data interval atau data rasio. Nah, nanti bagaimana melakukan data normal apa tidak? Ini kan perlu distribusi normal, baik kan nanti perlu diuji lah, nanti ada caranya. Ya, ini adalah sudah kalau kita mau menggunakan statistik parametrik, maka jenis datanya harus data interval atau rasio. Dan dia mempunyai distribusi normal. Nah, kalau dia tidak memenuhi distribusi normal ini, maka kita gunakan statistik non-parametrik. Dengan inferensi statistik tidak membahas parameter populasi, jenis data, tidak membahas parameter populasi, tetapi jenis data adalah nominal atau ordinal. Distribusinya adalah data tidak harus normal. Nah, ini tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa nanti sebagai dasar adalah jenis datanya. Berarti kalau jenis datanya ini, ya interval rasio berarti statistik parametrik ditambah apakah dia normal atau tidak. Kemudian kalau non-parametrik adalah datanya nominal, ordinal, atau ordinal, dengan distribusi tidak harus distribusi normal. Gitu. Ya, ini penting diketahui. Nah, kadang-kadang juga pertanyaannya begini, nanti kalau ibu nanti punya diagram pohon gitu. Jadi kalau parametrik, non parametrik, kalau tidak memenuhi parametrik, bawalah ke non parametrik. Itu kita pernah diskusi gitu. Loh, berarti bisa ya sudah, kalau nggak parametrik ya bawalah ke non parametrik. Nah, kadang-kadang pertanyaannya kan begini, nah kok enak gitu ya. Kok enggak, tidak semata-mata begitu. Jadi kalau dalam uji itu ingin adalah menggunakan uji tertentu dan kita harus perhatikan distribusi normal, karena data itu juga bisa kita lakukan transformasi. Kalau kita sudah coba dengan transformasi data itu artinya nanti datanya itu bisa smoothing. Berarti dilakukan penghalusan, salah satunya adalah
kita bisa menggunakan log normal atau dengan di SPSS ada khawatir. Jadi mungkin Bapak Ibu, Mas, Mbak kalau punya background tidak dari eksak gitu, nggak masalah. Sudah ada alat yang membantu di statistik. Yang penting bahwa oh saya tahu statistik, saya harus lakukan ini. Alat bantu saya adalah katakanlah untuk menghitung, menganalisis, masih bisa menggunakan SPSS salah satunya. Sebetulnya banyak. Ada SPSS, ada Minitab, ada apa lagi ya? Ada ya R-Stat itu ada, tapi yang gampang tinggal ngeklik itu SPSS. Jadi kita harus tahu apa yang dinamakan parameter, apa yang dinamakan variabel. Nah, itu harus kita pegang dulu ya. Jadi variabelnya mana sih? Mana yang parameternya? Kan kadang-kadang kita juga akan ketemu dengan dia akan menjadi apakah sebuah indikator ya. Nanti kan akan ketemu itu. Ada parameter, ada indikator, ada apa lagi ya? Sing dengan kriteria-kriteria itu. Tapi yang penting begitu. Jadi kita jadikan dulu ya mana variabel, apakah variabelnya itu apa itu yang digunakan mempunyai berapa para variabel, maka di bawah ini ya jumlah variabel berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi ini analisis univariat hanya ada satu pengukuran variabel ya, ada satu pengukuran di mana n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contoh, korelasi, ya nanti ada nama korelasi. Korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Ya, jadi kalau apakah dia berkorelasi positif, berkorelasi negatif, ya besarannya adalah minus 1 sampai 1. Ya, semakin dia mendekati 1, ya, itu adalah semakin kuat, mempunyai korelasi yang kuat. Nah, nanti ya jadi kita harus mengenal apa itu yang univariate, multivariate. Maka kalau kita analisis multivariate itu adalah 2 atau lebih pengukuran atau variabel untuk n sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah. Nah, jelas kalau kita bicara penelitian-penelitian yang terkait dengan lingkungan, kan nggak mungkin Juni. Ya, mesti yang kita gunakan multivariate. Tapi jangan khawatir, Pak. Di SPSS itu sudah mampu untuk melakukan analisis multivariate yang jelas bahwa pola pikir kita untuk kita bawa ke sana adalah sudah benar. Ada sudah punya alat hitungnya gitu ya, enggak usah khawatir bahwa di dalam analisis ini perlu ya kalau seandainya Mas dan Mbak itu menentukan variabel dependen, independen kebalik ya. Ya hasilnya ya Kak kebalik. Maka harus kita tahu dulu mana variabel yang dependen, mana variabel yang independen. Nah, itu harus kita tetapkan dulu atau kita lihat dulu. Sebagai misal begini, pokoknya kita ingin melakukan meneliti tingkat pencemaran CO2 yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor gitu. Kan berarti kalau kita lihat itu kan berarti kita mau pakai korelasi atau mau pakai hubungan gitu kan. Apa itu dengan uji hubungan itu sangat bisa. Tetapi yang jelas bahwa sebetulnya yang menjadi variabel dependennya tuh siapa toh dan yang menjadi variabel independennya siapa gitu. Nah, kalau kita perhatikan itu tentunya
variabel dependent itu adalah variabel yang biasanya, gitu, yang biasanya. Itu biasanya kalau Ibu sih bilang terkait dengan judul. Ya, tingkat pencemaran CO2 lah gitu, itu masih dependent. Kan independennya nanti bisa jadi banyak. Yang hanya Ibu sebutkan tadi salah satunya adalah jumlah kendaraan, mungkin gitu. Lah itu independen. Nah, nanti seberapa besar apa itu? Kalau tadi antara kendaraan dengan tingkat pencemaran, yang tentunya melihat itu, oh ternyata korelasinya sangat tinggi mendekati 1. Berarti artinya kalau kita akan uji apa itu hubungan, maka dia akan mesti signifikan. Nah, kesignifikanan itu biasanya dikaitkan dengan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang Mbak dan Mas sudah rumuskan. Lah umpamanya kita sudah merumuskan hipotesis yang kita coba turunkan gitu ya. Kita punya 5, ternyata jangan nggak usah khawatir, nanti Mas dan Mbak, waduh kok saya apa semua hipotesis yang saya sudah apa tulis gitu, kok ada yang tidak signifikan. Ya, sebetulnya tuh nggak apa-apa. Tapi kalau kita menurunkan 5 hipotesis katanya gitu, yang terbukti itu hanya 1 yaitu kebangetan menurunkan apa konsep teorinya. Kan kita punya tadi ada konsep teori-teori literatur kan. Nah, kalau begitu ya jangan begitu. Maksudnya tidak semuanya hipotesis harus signifikan. Gitu. Makanya dari 5 ada 1 ya nggak apa-apa sih. Yang itu tidak terbukti. Dan nanti di dalam pembahasan baru kita sampaikan kena apa gitu. Maka tadi kan Ibu sebutkan bahwa orang meneliti itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Lah itu yang harus kita pegang. Nanti Mbak dan Mas itu gitu, dulu itu sudah tak ganti ini ternyata kan nggak tahu ya. Itu kan tergantung kalian. Nanti penelitian apakah riset yang kita lakukan itu apa ada sebuah kebohongan kita kan juga nggak tahu ya. Tetapi yang penting bahwa metode kita lakukan kalau memang ada yang tidak signifikan ya nggak apa-apa. Nah, nanti baru kita bahas. Nah, yang sering terjadi, ini yang sering jadi Ibu mengingatkan Mbak dan Mas bahwa setelah Mas dan Mbak itu punya hasil penelitian, itu rak dibahas. Nah, makanya kadang saya gini, lawang di pembahasan nggak muncul kok saran keluar tiba-tiba ya nggak mungkin saya bilang. Di situ nggak ada pembahasannya apa-apa yang terkait dengan saran yang telah ditulis, saya bilang kayak pejabat aja, saya bilang gitu. Ngomongnya tidak mendasar, tidak ada bahasan, tapi di situ menyarankan. Nah, kalau dalam penelitian-penelitian itu nggak bisa, Mas dan Mbak. Jadi kalau memang ingin menyarankan, masukkan dalam pembahasan. Ya, harus kita bahas. Ya, jangan hanya menampilkan hasil saja, tapi tidak dibahas. Pembahasan itu artinya ada sesuatu yang itu perlu ditonjolkan, kemudian kaitkan dengan yang sudah dilakukan orang lain. Nah, nanti akan bisa jadi di situ dalam pembahasan itu muncul bahwa apa itu hasil Mas dan Mbak itu kita ngomong bahwa hal itu namanya sesuai ya kita ngomong sesuai dengan hasil penelitian si A yang telah begini gitu lah itu monggo. Tapi kadang-kadang kan tidak banyak dibahas. Semuanya hasil yang ditampilkan. Ya, jadi kadang-kadang deskriptif itu mereka langsung pada ngambil kesimpulan kan ya. Ya maaf juga kadang-kadang eh, apa pas kita lagi pengujinya juga nggak terlalu membahas, nanti akan ngomong gini, dulu itu begitu kok Bu, nggak apa-apa ini hasilnya lah kok kamu seneng begitu lah kalau kalau nggak ada kan ya seneng kalau kalian dibantu bahas ini diuji, oh berarti tahu, berarti eh,
yang kemarin itu adalah lemah. Jangan bilang, oh yang kemarin itu boleh tuh Bu, gini ya, nggak begitu. Gitu. Ya kebetulan kalau pengujinya tahu persis gitu metodologi ya mesti kalian dikejar. Kalau yang enggak ya sudahlah begitu gitu. Ya itu yang sering terjadi gitu ya. Kalau yang ibu yang uji ya mesti tak tanyain ya gitu. Oh dia kalau bilang apa itu dia menggunakan kuadran gitu. Nah gimana kamu bisa mengetes? Kan kuadran itu ada kuadran 1, 2, 3, 4. Padahal kalau kuadran 1 itu adalah positif sama positif. Kuadran itu lah nanti kamu ngitungnya piye. Nah, saya selalu gitu mencoba untuk apa dari fenomena kita kita bahas dengan menggunakan metode yang telah kita gunakan gitu. Ya, lanjut. Ada pertanyaan mungkin boleh berdiskusi. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan ya. Biar nanti tahu gambaran kalau mau memulai kalau saya harus melakukan penelitian itu seperti itu gitu. Ya, lanjut. Prof, izin bertanya boleh, Prof? Monggo, silahkan Mas. Prof, ini ada 2 pertanyaan saya, Prof. Yang pertama, Ya, variabel ya. Kalau misalnya seandainya kita menentukan beberapa variabel yang di mana suaranya penelitian kok agak nggak terlalu itu ya Mas. Sebentar. Sudah? Bisa dimulai? Tadi nggak terlalu jelas. Oke? Kan, Prof? Ya, silahkan Mas Ari. Saya ada 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama, misal kita menentukan beberapa variabel yang di mana variabel tersebut kita mendapatkan dasar penelitian dari pendahulu diperbolehkan. Yang kedua, misalnya kan Prof bilang bahwa kita melakukan analisa ternyata hasilnya itu tidak signifikan dan itu harus dimasukkan di dalam pembahasan. Nah, misalnya variabel tersebut adalah berdasarkan dari bukan penelitian. Nah, untuk penentuan kalau kita sedang tesis ini, Prof, di challenge lebih lanjut ya kalau misalnya maksudnya betul-betul dijawabkan atau seperti apa ya, Prof? Terima kasih, Prof. Ini tadi saya sambil. Ya, terima kasih juga. Ini tadi suaranya agak putus-putus yang boleh saya tangkap. Tadi kan bagaimana menentukan variabel tadi ya. Biasanya variabel itu muncul ya. Variabel itu apa toh? Kalau kita bicara variabel itu kan yang kita ukur ya, yang kita teliti, kita ukur. Tapi kalau variabel yang kita teliti nah itu biasanya itu adalah yang muncul dengan dari kalau katakan topik juga boleh, apakah judul itu biasanya kalau Ibu bilang sih menyerempet gitu ya, mesti ada di situ. Di judul itu harus ada. Nah, kalau terkait tadi yang tidak signifikan begitu, kalau semuanya tidak signifikan itu nggak boleh, Mas. Tetapi kalau kita menurunkan hipotesis itu adalah ada salah satu gitu yang tidak signifikan, nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Ya, jadi itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau semuanya adalah tidak signifikan. Berarti dalam penelitian itu ada yang salah dalam menurunkan hipotesis itu. Gitu saja sih kalau Ibu. Ya. Jangan dipaksa maunya biar signifikan diapain gitu ya. Tapi kalau tadi kita harus menguji apakah dia bisa berdistribusi normal atau tidak, itu bisa dilakukan transformasi. Tapi kalau yang terkait dengan kesignifikanan tadi, ya mohon maaf Mbak, nanti kalau di dalam berapa hipotesa yang diturunkan itu semuanya tidak terjawab, ya nggak boleh. Tapi kalau mau aman gitu ya, maka pertanyaan Ibu adalah apakah boleh di dalam sebuah penelitian itu tanpa hipotesis? Jawabannya boleh. Karena kita sudah membuat tadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka kalau kita di dalam review gitu ya, review proposal apa-apa itu yang bisa dapat pendanaan,
itu biasanya yang kaitannya dengan perumusan masalah itu adalah jelas, tajam, gitu. Ya, kadang-kadang kan kita mengatakan itu relatif, tapi artinya kan nanti dikaitkan dengan metode, bagaimana dia mencapai tujuannya. Nah, biasanya state of the art, ya, gitu, dari penelitian itu adalah untuk mencapainya. Apa sih yang harus dicapai? Oh, dia akan nanti didekati dengan metode ini. Jadi untuk melihat ini, kalau semuanya itu sudah oke, ya nggak masalah. Nah, biasanya juga itu adalah inovasi, ya. Bagaimana kita memperlihatkan bahwa penelitian saya itu loh berbeda dengan penelitian orang lain karena saya mempunyai tambahan, inovasinya saya begini, monggo. Ya, itu nilainya tinggi. Jadi kalau proposal-proposal yang dapat pembiayaan biasanya tuh 2 nilai yang tinggi itu adalah di perumusan masalah dan inovasi. Ya, inovasinya apa dalam penelitian itu? Ya, maka itu kadang-kadang yang kalau di tesis gitu sih nggak terlalu dituntut novelty gitu ya, tetapi ada kebaruannya. Kalau di S3 itu harus nanti dikejar. Novelty-nya apa? Kamu bisa meng-keep bahwa itu adalah penelitian saya gitu. Kalau di S2 sih masih rada-rada longgar lah ya. Karena biasanya kita benar-benar kalau kita mau publikasi literatur review itu berat loh. Karena kita harus membandingkan dari beberapa judul membandingkan dari artikel-artikel yang sejenis. Padahal kita cari artikel yang sejenis mungkin dari 10 gitu yang bisa kita dapatkan hanya 2 gitu. Nah, itu nggak gampang. Ya, jadi kalau pas gitu-gitu kita coba banyak carilah Mas dan Mbak itu artikel sejenis yang kita ingin atau kita nantinya akan menggunakan di dalam apa itu tesis ya. Itu sudah mulai saat ini. Nanti kan cepat Mas dan Mbak. Saya percaya bahwa wong nulis itu paling berapa sih dengan kalau kita sudah punya konsep yang baik, bang gitu, nggak ada 3 bulan selesai. Nah nanti tinggal nunggu proses apa tadi merumuskan proposal, kemudian SHP, seminar hasil, baru gitu kan sudah selesai. Kalau kita maksudnya kalau kuliah-kuliah gini kan insya Allah semuanya berhasil lah, kecuali kalau diberi tugas nggak ngumpulin nah yang dinilai apa. Ya, cuman pesan ibu gitu aja. Itu. Itu mungkin tadi suaranya agak kurang jelas, Mas. Itu, ya. Itu lanjut sekarang. Nanti bisa diskusi lagi. Nah, pengolahan data. Nah, ini terkait dengan pengolahan data. Sebetulnya ini sudah baik diagram ini. Jadi kita bisa mulai tadi memilah antara statistik non-parametrik, statistik parametrik. Coba kalau di dalam diagram ini kan kelihatan banget. Ya, dari jenis data ke kanan itu interval rasio yang kita gunakan statistik parametrik. Kemudian yang ke kiri itu adalah nominal ordinal, statistik non-parametrik. Kalau statistik non-parametrik dengan jumlah variabelnya berapa? Kalau 1 berarti uni, kalau lebih berarti multivariat, gitu ya. Kemudian kalau rasio statistik parametrik itu banyak nanti statistik parametrik itu banyak uji-uji yang harus kita lakukan. Ya, misal uji ANOVA, kemudian ada regresi linier, regresi bergandanya berapa kalau kita menggunakan software SPSS berapapun variabelnya nanti kalau di situ kan ada pilihan nanti itu bisa dia juga secara statistik dirujuk sendiri oleh dia bahwa kalau dia tidak ada hubungannya gitu ya nanti kita belajar uji-uji di dalam statistik gitu ya lanjut. Nah, ini salah satu tampilan ini tabel ini jadi tabel bidang pekerjaan ini. Nah, ini adalah salah satu hasil yang kita bisa menyajikan data
dengan menggunakan memanfaatkan SPSS. Nanti akan bisa begini. Ini adalah cross tabulasi ya antara pendidikan dan bidang pekerjaan. Ya, di sini ada pendidikan, ada pekerjaan. Nah, pendidikan itu dibagi ada SMU, akademik, sarjana. Kemudian bidang pekerjaan ada administrasi, personalia, produksi, marketing, keuangan. Nah, itu dikroskan. Ya. Nah, kalau ini hanya ini saja, sebetulnya ada nanti kalau ini kan nanti dikaitkan dengan uji chi-square. Nah, namun kalau Mas dan Mbak itu hanya crosskan saja, itu ini deskriptif. Kalau mau ini cara bacanya kan gini. Pendidikan SMU bidang pekerjaan administrasi ada 1. Kemudian akademik terhadap administrasi ada 8 dan seterusnya. Ini jumlahnya ke sebagai row baris dan ini adalah jumlah sebagai kolom. Nah, sebenarnya kalau nanti diuji satu sel ini tidak boleh hanya 1. Minimal dalam 1 sel itu nanti kalau uji chi-square itu dia harus minimal 5. Nah, maka kalau ini kan banyak katakanlah yang 1. Nanti kalau seperti ini itu tidak memenuhi, ini ada yang kosong. Kalau nanti kita uji, jadi pengaruh antara pendidikan dan bidang pekerjaan. Ini kalau nanti kita belajar di uji chi-square, ini nggak boleh. Karena minimal masing-masing sel itu 1. Jadi kalau kita punya pendidikan ini ada 1, 2, 3, kemudian di bidang pekerjaan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 3, 15. 15 kali 5. Berapa? 75. Nah, sebetulnya ini benar jumlah minimal data yang bisa dilakukan untuk cross tab itu minimal berarti harus 75 karena masing-masing sel itu minimal 5. Tetapi dia tidak memenuhi uji karena ini ada yang kosong. Nah, sebenarnya nanti ada caranya bagaimana supaya ini memenuhi kelompoknya itu dikecilkan. Jadi sehingga bisa mengisi kelompok-kelompok yang kosong. Makanya di sini ada 5, kita hanya 3 saja, mungkin berarti 3 kali 3 gitu. Kita akan bisa memenuhi nanti itu, yaitu kaitannya dengan uji. Kemudian grafik. Ya, jadi kita menampilkan grafik gambaran supaya untuk bisa dibaca dengan mudah. Ya, maka di sini adalah legend-nya. Nah, saya juga mengingatkan Mas dan Mbak, kalau publikasi itu nggak usah double. Momennya begini, Mas dan Mbak itu sudah menampilkan tabel ini. Kemudian diulang lagi dengan menggunakan gambar. Itu memenuhi. Yang paling gampang, pilih salah satu. Kalau seandainya itu gampang dimengerti dengan menggunakan grafik, silakan gunakan grafik. Kalau tidak, kalau itu gampang dibaca dengan tabel, ya gunakan tabel. Maka jangan dua-duanya tuh bareng. Informasi bareng untuk memberikan informasi yang satu dalam bentuk tabel, yang satu dalam bentuk grafik. Itu juga biasanya kalau tak minum dulu. Biasanya reviewer di artikel ya di jurnal-jurnal itu biasanya akan menyarankan itu pilih salah satu mana yang paling gampang dibaca ya, menginformasikan mana yang paling mudah dibaca. Ini salah satunya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak lanjut. Nah, tabel memberikan informasi secara rinci terdiri dari kolom dan baris. Jadi membuat tabel ada kolom dan baris tadi sudah ya. Ini salah satunya. Juga contoh tabulasi silang itu tadi juga sudah ditampilkan tadi. Jadi dengan menggunakan data ya tadi yang sempat dengan menggunakan SPSS tadi. Nah, kemudian tabulasi silang yang di bawah kalau di SPSS itu cross tab gitu biasanya disingkat itu. Nah, seperti halnya ini
pendapat tentang sertifikasi. Sangat perlu. Berarti ini kan jenis datanya adalah ordinal. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sangat perlu dengan perlu, mesti kan yang lebih tinggi sangat perlu, ya. Perlu mesti lebih rendah dari sangat perlu. Tapi seberapa tingkat tadi keperluannya itu kan nggak kelihatan. Tapi yang jelas gradasinya kelihatan. Tapi nilainya seberapa dia berbeda, ya kita nggak tahu, gitu. Itu adalah yang tadi yang dinamakan data ordinal tadi. Ya, itu kira-kira biasanya kalau ingin mengetahui ini, kalau dengan menggunakan kuesioner, ya, penelitian dengan menggunakan kuesioner itu perlu dilakukan, bentar, apa tuh uji instrumen, ya, itu mau dipakai berapa kali, kok berapa kali, berapa ya, banyak 10 responden dulu atau berapa, itu biasanya instrumen itu diuji cobakan. Gitu. Yuk, lanjut. Nah, ini grafik memberikan informasi dengan benar dan cepat, tapi tidak rinci. Lah, tadi kan Ibu sudah katakan, silakan membuat apa itu tadi umumnya untuk publikasi mau buat tabel atau grafik. Nek grafik kan memang tidak rinci. Kalau di situ kelihatan yang rinci adalah tabel, silakan gunakan tabel. Begitu, ya. Kemudian syarat. Syarat di dalam ini adalah pemilihan sumbu tegak dan sumbu datar tadi X dan Y tadi kecuali grafik lingkaran. Yang sebagai absis apa, sebagai ordinatnya apa, itu yang dikatakan itu tadi. Ya, sebagai contoh, ini tadi di bawah ini. Ya, sumbu datar, sumbu tegak. Tadi silahkan apa itu melihat ini yang ke X apa, yang ke sumbu Y-nya ini apa, itu silahkan diberikan keterangan. Ya, jenis grafik itu bisa grafik bar, berarti batang, garis, kemudian lingkaran, kemudian interseksi itu ada interface jadi gabungan antara itu. Ya, itu kalau menggunakan, kalau mungkin Bapak dan Ibu Mas ini sudah biasa pakai Excel, itu juga jadi, maksudnya untuk menggambar ini juga baik, gitu, ya. Kalau kita mau yang terkait dengan persamaan matematika, itu biasanya yang digunakan, apa itu, software yang digunakan itu adalah bisa Maple, bisa MATLAB, tetapi apa itu software itu bukan software jadi seperti yang Ibu contohkan di SPSS. Kalau SPSS itu tinggal mendefinisikan, oh variabel ini X1, X2, X3 itu monggo. Berarti lebih gampang. Tapi kalau di Maple sama MATLAB itu harus pengkodingannya juga perlu kita ketahui. Ya, itu bagaimana memanggil default, bagaimana itu tuh ada tertentu. Nah. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh tadi. Ada grafik batang, grafik lingkaran, kemudian ini yang interseksi ini tadi. Ya. Kemudian grafik garis, dan seterusnya. Terus, yuk lanjut. Nah, kemudian ini ada muncul frekuensi. Jadi, frekuensi itu adalah banyaknya data untuk satu kelompok atau klasifikasi. Jadi misal di sini ada kelompok ke-1, frekuensinya adalah F1, kelompok kedua frekuensi F2, kelompok ketiga frekuensi ketiga, sampai yang ke I dan kelompok yang ke K. Nah, maka di sini N itu adalah sigma dari I sama dengan 1 ke K, FI. Jadi ini dijumlah gitulah intinya gitu ya. Tapi kalau disimbolkan di matematik itu adalah ini. Nah, ini perinciannya ini. Gitu, ya. Jadi N itu adalah sigma dari FI, I sama dengan 1 sampai K. Jadi banyaknya I itu ada
jumlahnya K, maka di sini F1 tambah F2 sama F3 dan seterusnya sampai yang ke K itu ini. Tadi jumlahnya. Nah, ini contoh pendidikan dengan frekuensi S1-nya ada 62, S2 19, S3-nya 9, jumlahnya adalah 90. Itu yang makan tadi untuk apa itu kelompok-kelompok ini gitu. Nah, berikutnya Mas. Nah, kemudian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah mengelompokkan data interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Ya, jadi maka setiap apa yang harus kita analisis, ya, biasanya kita kaitkan dengan frekuensi. Jadi contoh ini ada usia, ya, usia ini sudah diurutkan nih, udah asli, ya. Diurutkan usia 20 sampai 35. Maka di sebelahnya itu frekuensi berarti usia 30 itu ada 5 orang. 21 ada 6. 22 ada 13. 23 ada 4 dan seterusnya sampai yang usia 35 itu ada 1 gitu. Nah, bagaimana membuat distribusi itu? Adalah yang pertama, mencari sebaran range, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Jadi kalau yang terbesar itu 35, yang terkecil adalah 20. Nah, range-nya, berarti ini mencari sebaran itu tadi range-nya berarti 35 dikurang 20 sama dengan 15. Ya, itu terkait dengan sebaran data. Jadi kalau kan mungkin data sudah terurut ini, nah biasanya itu diurutkan dulu datanya. Kalau Mas dan Mbak menggunakan Excel ya tinggal ascending itu, ya. Mau yang besar dulu apa yang kecil dulu. Berikutnya adalah menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. Di situ katakanlah ketemu 7. Ya, log N-nya berapa? Jadi di mana di situ N-nya tadi berapa? N-nya menjadi N-nya berapa? Itu di jumlah itu. Ya, N-nya itu banyaknya frekuensi tadi di jumlah. Itu log N-nya. Ketemunya itu adalah 7. Maksudnya ada 7K. Nah, berikutnya itu adalah menentukan panjang kelas dengan rumus P itu adalah sebaran dibagi dengan banyak kelas. Jadi kalau di mana sebaran range-nya itu 15, ya, dengan menentukan banyak kelas itu adalah 7, maka 15 dibagi 7 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau dari data yang ada, kalau dikelompokkan itu menjadi yang pertama itu 20 sampai 21, 22 sampai 23. Ini kan karena sebarannya itu adalah dengan kelas 2. Ini yang ini kan ini loh 2. Maka di sini yang terjadi dimulai dari 20 sampai 21, 22, 23. Nah, tinggal ini dijumlah aja 5 tambah 6 berarti 11. 22, 23 berarti 13 tambah 4 berarti 17 dan seterusnya. Ya. Kalau 34 sampai 35, 34-nya nggak ada ya berarti hanya 35 saja itu 1 gitu. Ya. Gampang lah distribusi frekuensi gitu ya. Sudah ada yang bertanya? Kalau enggak lanjut. Prof, ya dong Prof. Belum. Ya boleh, silahkan. Prof, tadi yang penentuan kelas, kalau misalnya hasilnya itu dia bentuknya desimal, dilakukan dengan Oh ya, atau gimana ya, kalau Prof? dia bentuknya desimal, kalau di bawah 0,5 dihilangkan. Maksudnya dihilangkan ikut yang kelasnya yang kecil, gitu kan? Tapi kalau nanti desimalnya itu dia di atas 0,5, 0,6, 0,7, dinaikkan 1, gitu. Ya. Namun
Kadang-kadang kita juga bagaimana untuk mempermudah gitu ya. Itu boleh juga sih. Umpamanya range-nya itu dibuat katakanlah kalau kebetulan nilainya besar gitu umpama dari berapa ya? Dari 100 sampai 200 gitu juga boleh. Atau dari 100 sampai 500. Kemudian kalau kan kita nggak bisa 500 akan dipakai lagi gitu ya. Kayak seperti ini kan harus di atas 1 di atasnya gitu kan. Nah, itu namanya 100 sampai 200. Bawahnya ya berarti 201 sampai 300 dan seterusnya gitu. Ya, itu juga akan menghindari. Jadi nanti kalau seperti ini toh dikelompokkan, berapa sih nilainya? Nanti jangan khawatir. Di dalam SPSS itu ada yang dinamakan rekrut. Ya, nanti kelompok katakanlah kelompok 20 sampai 21 itu dari kode 1. 2 dan 1 itu gampang. Jadi nggak usah khawatir kalau nilainya berupa nilai ini, interval dan rasio. Sudah tulis saja, jangan dikelompokkan dulu. Mengelompokkan nanti di SPSS itu gampang. Ya, ini catatannya begitu. Gitu Mas tadi pertanyaannya. Gitu. Boleh lanjut? Nah, kemudian rata-rata. Nah, nanti terkait dengan ukuran tendensi sentral atau pusat, ya. Biasanya ini, ya, nilai-nilai begini ini akan dapat digunakan untuk melakukan apa tadi diskritif, ya. Jadi sebagai contoh, rata-rata. Rata-rata itu adalah suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan. Jadi bagaimana? Kemudian yang berikutnya, rata-rata hitung atau rata adalah jumlah bilangan dibagi banyaknya. Nah, itu rata-rata hitung. Kalau rata-rata itu suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan. Nah, kalau kita rata hitung, sebetulnya rata-rata tuh yang maksudnya rata-rata hitung, tapi maksudnya rata-rata itu adalah suatu bilangan yang bertindak sebagai yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan gitu ya. Rumusnya yang dijumlah X1, X2, X3 sampai N dibagi N. Nah, itu ketemunya itu kalau di rumus matematik. Bila terdapat sekumpulan bilangan di mana masing-masing bilangan mempunyai frekuensi, maka rata-rata hitungnya adalah berarti masing-masing data itu dikalikan frekuensi. Tadi kan sudah belajar tentang frekuensi. Nah, itu maka rata-ratanya X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 dan seterusnya sampai ke XK kali FK dibagi dengan F1 tambah F2, F3 dan seterusnya. Ya, itu maka pembagiannya itu. Bagaimana cara menghitung? Nah, ini contoh di bawah. Kalau kita punya bilangan X-nya adalah 70, 63, 85. Gitu ya. Frekuensinya masing-masing ada. 70 ada 3, 63 ada 5, 89 ada 2. X, FI, ya, di situ 70 kali 3 berarti 210. 63 kali 5 berarti 315. 85 kali 2, 170. Kalau dijumlah 695. Maka rata-ratanya 695 bagi 10. 10 dari mana? Tadi frekuensinya. Ketemunya 69,5. Ya, sini gampang. Gitu, ya. Apakah kadang-kadang kita kan juga di dalam, mungkin kita juga waktu itu lupa, katakanlah gitu, membuat instrumen, ingin mengambil data, ya, dengan menggunakan tadi pilihan kelompok sekian sampai sekian jawabnya 1, kelompok sekian sampai jawabnya 2. Nah, sebaiknya setelah kita tahu apa itu teori-teori statistik, ya ambil aja biar data itu bentuknya adalah data rasio atau interval. Supaya nanti kalau kita lakukan tadi, apa itu, dirubah dibalik, itu lebih gampang.
dan masih kita punya data utuh. Kalau sudah dikelompokkan kan mana bisa kita buat rata-ratanya, nggak bisa. Kalau dia sudah berupa rata-rata sudah dilakukan pengelompokan. Kalau sebelumnya kan kita bisa seperti ini, menghitung dengan jumlah datanya apa dibagi N-nya. Itu jelas pendekatannya adalah secara numerik, jadi nilainya adalah unik, jadi adalah tunggal. Gitu. Ya, berikutnya. Nah, kemudian kita juga mengenal tadi kalau kita di tendensi pusat itu kan ada nanti kalau Mas dan Mbak melihat di SPSS ya tinggal mesti nggak mau belajar ini wong tinggal ngeklik jadi kok nanti ada min, median, modus gitu. Nah, ini yang itu semua adalah ukuran-ukuran tendensi sentral atau tendensi pusat. Maka median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu memperjelas kedudukan suatu data, median. Ya, maka kadang-kadang kalau kita butuh data tidak harus bersisi normal, kadang-kadang yang digunakan median untuk melihat diskritifnya gitu, ya. Contoh, diketahui rata-rata hitung nilai ulangan dari sejumlah siswa adalah 6,655. Pertanyaannya adalah, apakah siswa yang memperoleh nilai 7 termasuk istimewa, baik, atau biasa-biasa saja? Nah, jika nilai ulangan tersebut adalah, itu ada 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, gitu kan? Nah, maka rata-rata hitung, kalau dihitung itu 6,55. Mediannya nih, median itu kan yang di tengah ya. Urutkan fungsinya membantu memperjelas kedudukan ini. Nah, mediannya 6 dari berapa tuh datanya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau kita punya data 11, berarti yang di tengah berarti yang ke-6, gitu kan? Ini. Maka mediannya itu adalah 6. Kesimpulannya adalah nilai 7 termasuk kategori baik sebab berada di atas rata-rata hitung dan median. Nah, itu bisa jadi itu. Karena median itu kelompok 50% ke atas. Ya kan kalau kita nilainya tadi 7, pertanyaan nilai 7 termasuk kategori apa? Berarti kan baik karena di atas 50%. Gitu. Nah, kemudian kalau jika nilai ulangan tersebut adalah, ini adalah 8, untuk berapa? Ya, ini genap berarti ya. 9. Gitu. Karena kesimpulannya, kalau nilai 7 termasuk kategori kurang, sebab berada di bawah median. Jadi kelompok 50%. Jadi kalau seandainya mediannya di 8, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti ini tengahnya 8. Kalau seandainya itu tadi ya. Kalau seandainya kita mengatakan ini, bahwa berarti nilai ini termasuk kategori kurang sebab berada di bawah median. Gitu. Ya. Nah, silakan ini kan sebetulnya uji-uji deskriptif. Jadi kalau kalian ingin memberikan gambaran saja, silahkan. Boleh dari rata-rata, boleh dari median, ya itu dari sini. Nah, terakhir di situ, jika sekumpulan data banyak bilangannya genap, tidak mempunyai bilangan tengah, maka mediannya adalah rata dari dua bilangan yang di tengahnya. Ya jelas ya, momen yang itu sebagai contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Mana mediannya? Berarti 5 dan 6. Jadi dia yang di tengah ada 2. Kemudian dibagi 2. Itu. Jadi kalau yang ganjil itu kan gampang kelihatan di tengahnya. Kalau dia genap, berarti dia juga harus yang ada di tengah duanya. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang modus masih di
tendensi sentral ya. Modus adalah bilangan yang paling banyak muncul dari sekelompok bilangan yang fungsinya untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut. Jadi contoh nilai ulangan itu tadi 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4. Nah, maka standar deviasi, S itu standar deviasi, S benar ya, standar deviasi sebentar. S sama dengan 6, K sama dengan 3, P sama dengan 2. Jadi, di mana di situ rata-rata hitungnya 6,55, mediannya adalah 6, modusnya 5, kelas modusnya 5 sampai 7. Itu dari hasil. Dari mana itu? Kita coba kita punya pada mana itu tadi nilai 10 itu tadi didistribusikan di bawah itu. Jadi angka-angka itu tadi ditabelkan. 10 ada 2, 8 ada 1, 7 ada 2, 6 ada 1, 5 ada 4. Ya, 4 ada 1, jumlahnya 11. Kalau dinilai dengan frekuensi, itu dibuat range-nya itu yang di atas itu 8 sampai 10, berarti dia 3. 5 sampai 6, 5 sampai 7, karena tadi 2 itunya, P-nya, maka dia 7. Kemudian 2 sampai 4 itu adalah 1. 2 sampai 4. Mana itu? Ada kan 2-nya? 4 kan? 4, 1. Nah, jumlahnya adalah 11. Maka kalau kita perhatikan ada kurva di sebelah itu, modus itu rata-rata itu di tengah, ya, puncak itu, MO itu modus, ya. Modus itu adalah data yang, kalau itu sih gampangnya data yang sering kali muncul. Nah, itu. Ya, kalau kita lihat itu yang sering kali muncul 5, 5, 5, 5, berarti yang muncul itu. Nah, kalau kita lihat di dalam distribusi yang ada, X bar itu berada di tengah. ME itu median, berarti sebelah kanan dari yang dihasilkan. MO, modus itu ada di sebelah kiri. Ya, maka di sini kurva positif adalah rata-rata hitung lebih besar dari modus strip median. Dia berharga negatif apabila rata-rata hitung lebih kecil dari modus dan median. Itu ini. Ini modus dan median. Ini yang tengah adalah rata-rata. Gitu. Itu ada yang bertanya. Oke, lanjut kalau nggak tanya. Ini tadi semuanya masih deskriptif ya. Kalau pertanyaannya kapan kita Bu bisa menggunakan apa itu? Dengan tendensi sentral tadi ada mean, median, modus, itu tergantung penelitian kita. Ya, maka kadang-kadang kalian penelitian bisa dapat data banyak, tapi ini mau tak apa kayak embuh, lah itu ya juga nggak boleh. Ya, kadang-kadang kita mencari data kan sudah mahal gitu ya. Ternyata setelah data terkumpul bingung. Diceritain itu karena banyak yang terjadi. Ya, dibatasin aja kalau sesuai dengan tadi perumusan masalah, ya. Kamu wanita metode mana yang ingin didekati dengan itu ya, itu saja gitu. Ya nggak terlalu itu. Nah, di dalam ukuran yang menyatakan homogeneity atau heterogenitas, atau heterogenitas. Maka yang pertama adalah rentang. Tadi kan udah dihitung rentang range. Kemudian deviasi rata-rata, ya, average deviation. Kemudian varian, gitu ya, deviasi rata-rata. Kemudian deviasi standar, ya, standar deviasi. Di rentang, benar Ibu tak minum dulu. Atau bisa diskusi, boleh. Kalau yang ingin bertanya. Ya, kalau ini masih gampang deh. Cuma nanti kalau sudah praktek ya itu. Saya mau pakai apa ini Bu? Gitu. Ya, nggak apa-apa. Proses.
Nah, kemudian ukuran yang dinyatakan homogenitas atau heterogenitas. Yang pertama adalah rentang atau range, yang kedua adalah deviasi rata-rata atau average deviation, kemudian varian, ini nanti banyak selanjutnya, varian, standar deviasi, itu banyak digunakan untuk melihat uji-uji yang ada. Ya, deviasi standar itu adalah varian itu standar deviasi kuadrat gitu, ya gampangnya gitu. Maka rentang atau range adalah selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil, tadi sudah. Ya. Sebaran merupakan ukuran penyebaran yang sangat besar sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil. Jadi contoh itu punya data A itu warna hijau, data B warna merah, data C warna biru. Ya. Rata-rata itu adalah 55 dengan rentangnya itu data terkecil itu 10, data terbesar itu adalah berapa tuh terbesarnya? 100 ya. Kalau kita lihat itu 90 itu adalah selisih atau delta. Itu toh? Itu apa tulisannya? R ya, range itu. Nah, kalau kita lihat di tabel di grafik itu kan modelnya ini. Ya, ini adalah yang hijau. Ini tadi data yang merah. Ini adalah data yang biru, ya. Nanti ketemu rata-ratanya ini. Atau itu rata-rata. Hal ini juga rata-rata itu kalau masih datanya berasal dari data rasio atau interval, ya bisa langsung bisa ketemu, bisa digunakan. Namun kalau dia apa itu data kecil gitu, kalau kita menggunakan min itu adalah sudah dikelompokkan, ya tentunya kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah rata-rata, gitu. Ya, itu ukuran penyebaran. Jadi katakanlah apa itu penyebaran data. Kalau kita melihat bahwa data selisih antara 100 sama 10 itu jauh loh. Ya, jadi selisihnya 90. Tapi seandainya itu dibuat dengan menggunakan logaritma, itu kan kecil. 100 cuma 2, 10 1. Ya kan? Terpautnya cuma 1, tapi di situ sudah 90. Gitu. Ingat enggak untuk bagaimana kita melakukan apa itu transformasi data. Ya, kalau kita melakukan data penelitian kemudian terjadi mungkin juga waduh data tertinggi dengan terendahnya jauh. Nanti akan berakibat bahwa dia nanti tidak akan berdistribusi normal gitu ya. Nah, maka bisa jadi kalau kita lihat 100 log 100 itu 2. Log 10 itu 1. Gitu. Ya. Kalau melihat selisihnya itu kan kalau 100 dengan 10 selisihnya 90. Kalau 2 dengan 1 kan selisihnya cuma 1. Nah, itulah kadang-kadang apa itu bisa kita jadikan bahwa apa transformasi data itu digunakan dengan harapan penyebarannya data itu tidak terlalu tinggi. Gitu. Atau yang ini kan kadang bisa terjadi data yang outlier, ya data yang di luar itu. Gitu. Lanjut. Nah, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata itu penyebaran berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-rata. Jadi kalau kita tadi mulai dengan data hijau, ya itu kelompok A itu tadi, tulis bahwa itu tadi X min X bar. Jadi artinya tadi setelah kita mendapatkan rata-rata, ya jadi 100 yang rata-rata tadi berapa? 55 kan? Maka X dikurangi X bar itu berarti 45.
Kemudian tadi yang kedua 90 dikurangi 65 ya. Benar kan? 65 berarti 35 dan seterusnya. Kalau dimutlakan ini. Nah, kalau kita bisa perhatikan bahwa kalau ini kan juga kita perhatikan nih. Kalau dia mendekati rata-ratanya, ini kan di antara karena rata-ratanya 55 kan nggak ada yang bersih di sini kan sama. Ya, dan seterusnya ini mau untuk mengiringi itu. Nah, maka pada waktu saya ingat jadi pelajaran kalkulus di awal gitu. Kalau kemarin saya ngajar maba itu yang S1 itu, kalau bagaimana kalau harganya mutlak dan seterusnya ya kayak ini salah satunya ya. Kemudian kelompok B sama kan sebetulnya kelompok B itu yang kelompok B yang biru ini. Nah, itu kemudian ini dimutlakan ini kan negatif gunakan ketemunya ini. Nah, ini adalah deviasi rata-rata dari hijau, ini dari ungu ke biru itu, dan ini adalah dari yang merah. Merahnya mana? Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Yang data C. Nah, kalau kita lihat ini rumusnya berarti kan sigma dari XI sama dengan 1 sampai ke N, kemudian datanya dimutlakan XI min XI bar dibagi N. Nah, maka makin besar simpangan, makin besar nilai deviasi rata-ratanya. Ya, ya jelas kalau simpangannya tinggi, berarti kan variannya juga tinggi. Jadi semakin apa itu variannya besar, semakin melebar. Jadi apa di distribusi normalnya kita belum ke sana sih. Nanti itu penjelasannya nanti ya. Intinya seperti itu. Yuk lanjut. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan lo ya. Gitu. Nah ini rumusnya. Varian. Nanti kalau seperti varian itu nanti akan istilah-istilah itu akan juga dipakai nanti untuk melihat tes homogenitas varian. Nah itu nanti akan muncul. Maka di sini varian itu apa toh? Penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan baku. Ya, simpangan baku sama jumlah kuadrat simpangan bilangan, simpangan baku. Jadi standar deviasi kuadrat kalau Ibu bilang. Ya, bilangan-bilangan terhadap rata-rata. Kemudian melihat ketidaksamaan sekelompok data. Ya, nanti kalau di dalam uji apa ya, sing ada tes homogenitas varian gitu lupa Ibu sebenarnya. Besok kalau pas lagi lihat tabelnya tahu. Ya, berarti di sini adalah S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dengan XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Gitu. Ya. Nah, sebelah itu bagaimana dia caranya tadi rumus itu dipasang di kelompok itu tadi yang berubah. Katakan di sini adalah Excel atau menggunakan apa monggo ya. Di situ adalah tetap X min X bar. Jadi X min X bar kuadrat. Nah, itu nanti standar deviasinya ketemunya itu dari kelompok A, kelompok B itu yang dihitung. Nah, kesimpulannya adalah kalau sebentar sebelum ke sana. Standar deviasi adalah penyebaran berdasarkan akar dari varian ya, berarti akar dari varian standar deviasi kuadrat itu adalah varian. Nah, kesimpulannya adalah kelompok A rata-rata 55 di R25, S-nya adalah 30,28. Kelompok B rata-rata 55, di R-nya adalah 39, S-nya adalah 41,97. Maka kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A. Kenapa? Karena dia mempunyai standar deviasi yang lebih tinggi.
berarti variannya akan lebih tinggi karena di mana di situ kelompok B rata-rata 41,97 ya. Kalau dilihat kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A, itu kesimpulannya. Ya, nanti seperti varian, standar deviasi, itu nanti akan muncul nanti di apa itu di penjelasan-penjelasan berikutnya. Karena itu nanti juga varian itu bisa dipakai atau sebagai dasar ke apa tuh? Sebagai dasar untuk melihat homogenitas varian gitu. Ya. Lanjut atau mungkin ada yang bertanya boleh. Kan tidak harus ya. Sekarang ini yang sebetulnya distribusi apa itu? Distribusi normal ya. Ini hanya kita melihat apa itu normalisasi, hipotesis dan pengujiannya. Nanti ke bawah, saudara. Jadi kalau kita perhatikan bahwa tadi di syarat parametrik ya, itu adalah ada kurva berbentuk bel, simetri terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Maka di sini ada kurtosis, berarti keruncingan, kemudian ada skewness atau kemiringan. Kalau kita perhatikan ini adalah salah satu apa itu Ibu mau nggak model sih, gambaran untuk distribusi normal bahwa di gambar ini yang tengah ini adalah rata-rata, ini rata-rata. Kemudian ke sebelah ya, itu ada X bar ditambah S. Kemudian X bar ditambah 2S. Dan X bar tambah 3. Semakin ke sini tambahannya adalah semakin tambah 1S gitu ya. Nah, kemudian yang ke kiri berarti kurang. Minus S ini kurang ini. Enggak. Ini minus ya. Yang ke kiri adalah minus. Yang ke kanan adalah plus. Kalau kita perhatikan di gambar ini, yang pertama ini. Kalau di mana ini rata-rata dikurang S, rata-rata ditambah S, ini yang dimaksud persenannya ini adalah tingkat kepercayaan. Jadi di mana di sini, ini antara ini berarti dia hanya 68%. Kemudian kalau dia posisi pada ini, berarti ini alfa 5%, berarti 95%. Kemudian yang bawah itu adalah ini yang ketiga. Ya, ini adalah 99%. Berarti 1% adalah apa itu alfanya. Gitu. Nah, setelah kita ini lakukan uji normalitas, tadi sudah Ibu singgung, kemudian rasio skewness dan kurtosis berada di -2 plus 2. Dengan rasio ini dia masukkan, ya nanti dia berada kalau kita berapa tadi? -2 sama 2 -2. Oh, mungkin sini sama sini ya. Nah, kemudian tidak ada, jika tidak berdistribusi normal, lakukan uji normalitas non-parametrik bisa lagi Wilcoxon, Min-Whitney, atau terkenal. Jadi tadi kan Ibu sampaikan jadi parametrik dan non-parametrik. Nah, nanti di dalam diagram Ibu ada bahwa kapan kita bisa, di situ nyambung, ada parametrik dan non-parametrik, kapan kita gunakan dengan menggunakan parametrik, kapan kita gunakan dengan menggunakan non-parametrik atau parametrik gitu ya. Maka di situ adalah lakukan normalitas parametrik gitu. Nah, Wilcoxon, Min-Whitney, Tau itu adalah non-parametrik. Dan kalau dia non-parametrik berarti kan tidak usah menguji normalitas gitu maksud Ibu gitu ya. Ada Min-Whitney, ada Wilcoxon, itu seperti itu. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Saya sampai apa nanti? Pengujian hipotesis saja ya. Benar. Belum sampai situ, ini normalitas.
Lanjut, Mas. Nah, ini. Tadi Ibu katakan kan, itu tesis. Uji signifikansi atau keberartian. Tadi karena signifikan tadi yang sudah Ibu singgung. Ya, kalau kalian nggak mau merumuskan hipotesis juga nggak apa sih. Asal di perumusan, apa tuh? Di perumusan masalah. Itu mengandung pertanyaan-pertanyaan penelitian yang butuh uji. Ya, maka di sini uji hipotesis itu adalah uji signifikansi atau keberartian terhadap hipotesis yang dibuat berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Jadi ada H0, kemudian hipotesis bisa terarah, bisa juga tidak terarah. Akibat dari adanya H0, maka akan ada H, ya boleh HA atau H alternatif, atau H1, yakni hipotesis yang akan diterima seandainya H0 ditolak. Gitu ya. Nah, hipotesis itu kalau kita tabelkan bahwa hipotesis penelitian itu, ini sebagai contoh, kalau terarah, siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Tidak terarah, ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar bahasa dengan yang belajar IPS. Hipotesa 0 yang diuji adalah siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. H0-nya itu adalah B lebih kecil daripada 1. Apa I itu? Boleh pakai I itu ya. H alternatif pasti kebalikannya. Di situ adalah lebih besar. Begitu juga ya. Maka untuk yang tidak terarah, tidak terhadap perbedaan keseriusan belajar siswa antara bahasa dan IPS. Di situ adalah sama dengan I, ya. B tidak sama dengan I. Nah, itu. Ini yang banyak, sebentar. Kadang-kadang kita ketemu itu, tutil, wantil. Nanti di SPSS, itu akan muncul apakah kita ujinya adalah uji wantil atau tutil. Ya, kalau dia tutil, biasanya dengan menggunakan tidak terarah. Bisa sama dengan, tidak sama, berarti kanan kirinya sama. Tapi kalau kita bicara lebih kecil, lebih besar, biasanya dia tingkat kecenderungannya apakah dia nanti apa itu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi itu namanya kalau ini ada tutil, wantil itu yang seperti terarah ini. Ya, itu hipotesis. Sekarang pengujian nanti banyak gitu. Coba lanjut, Mas. Nah, pengujian bila H0 terarah, maka pengujian signifikansi satu pihak. Ya tadi itu yang Ibu bilang watil, satu arah itu wantil, terarah. Bila H0 tidak terarah, maka pengujian signifikansi dua pihak. Nanti kalau istilah yang ada di SPSS ngomongnya dia apa itu wantil tutil. Ya. Kalau satu pihak berarti wantil, kalau dua pihak berarti tutil. Ya. Nah, pengujian signifikansi satu arah hipotesis, siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS ya. H0 ya, B lebih kecil dari I. Jika H0 ditolak, maka H diterima. Daerah penolaknya adalah tidak di sebelah kanan. Nah, tergantung ya. Maka kalau kita perhatikan di dalam gambar ini, kalau kita signifikansinya dua arah, hipotesis tidak terarah, ya, tidak dapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara bahasa dan IPS. Maka di sini B-nya adalah sama dengan I dan
daerah penolakannya adalah tidak sama. Maka kalau hanya satu pihak, itu coba kita perhatikan yang di sebelah kiri itu adalah daerah penerimaan hipotesis. Maka di situ bentil. Kalau yang di sebelah kanan tutil, karena ekornya dua. Kalau yang sebelah kiri itu ekornya satu itu. Ya. Kalau ekor satu itu yang apakah dia lebih kecil? Kalau dia lebih kecil, ya berarti 5%-nya itu ada daerah penolakannya itu ada sebelah kanan. Tapi kalau dia itu B-nya itu ada lebih besar, daerah penolakannya sebelah kiri. Karena yang itu kan malah lebih banyak ya, gitu. Coba lanjut sampai apa itu pengujian? Coba Mas sekali lagi. Nah, ini kalau ini sudah lumayan itu sudah masuk uji-uji. Nanti mungkin sampai segitu dulu, nanti biar nggak terlalu itu terlalu banyak, biar Mas dan Mbak itu bisa meresapi dulu, ya. Nanti uji keterangan itu masih banyak, besok lagi, ya. Itu sudah masuk ada korelasi, ada Spearman, ada itu dan tabel nanti, ya. Itu sudah masuk beberapa uji. Nanti beberapa contoh besok. Ini nanti di-share Mas ke teman-teman, gitu ya. Nanti bisa dibaca dulu. Besok dari awal itu mau bertanya, monggo. Kadang-kadang Ibu tuh sebetulnya senang itu kalau ketemu kalian semua. Jadi pertanyaan itu bisa lebih banyak. Tapi kalau jadwalnya jam 7 malam ya agak Ibu nggak bisa nyetir. Ya repot. Jadi kalau yang malam ya insya Allah ya malam terus. Tapi kalau yang pagi insya Allah Ibu usahain kalau bisa ya saya datang. Karena kadang di S1-nya itu di Tembalang langsung lari ke sana. Jarak antara ngajar berikutnya itu nggak ada sak jam. Kalau jalan seperti ini Semarang ini lagi parah ini. Wah, jalannya itu baru dicor. Ini di daerah rumah ibu, jadi agak ibu juga kesulitan gitu ya. Kalau nanti sebelum ibu nanti ganti pengajar, kalau bisa carilah software SPSS ya. Nanti ibu ajarin sebentar aja udah bisa kok. Nanti bisa itu. Maka nanti kalau kalian pengen bikin tesis kalau mau uji statistik nggak usah didandaki. Nanti kalau didandaki Mas dihapusi apa dibohongi maksudnya. Sekarang itu kan banyak hal ya bisa dipakai. Kadang tidak signifikan dia tahu. Mesti kalau tidak signifikan mesti yang di di istilahnya ndak kayak gitu ya. Nanti mesti nggak mau gitu. Maunya harus bilang, nah nek cuman diganti itu saja ya gampang sih gitu ya. Kalau bisa dikerjakan sendiri sambil berlatih, ada data dan seterusnya itu akan lebih aman. Jadi kalau tesis salah gitu ya, maksudnya bukan tesis salah, pengujian masih kurang sempurna, dibalikan lagi. Coba kamu lakukan ini, coba lakukan ini, nah itu bisa mengerjakan sendiri. Gitu. Mungkin itu saya tidak sampai jam 9:30 ya, jam 9 saja. Gitu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau mau diskusi, monggo. Ada sesuatu yang ini sampaikan, monggo. Nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ini ada kelas pagi sudah gabung ya. Nah, kemarin memang itu pas itu ada kuliah umum itu. Ya, mungkin itu ada yang ingin disampaikan. Saya Prof izin masuk Prof. Monggo. Tadi ada mahasiswa yang belum terabsen Prof. Absen. Ya Pak Nur Rahman. Yang masih belum absen sebentar. Kalau Ibu sih tadi semuanya sudah Ibu klik gitu. Oh sudah. Semua Masnya ngecek di itu bisa? Ngecek di HP? Coba Ibu. Saya sampaikan ke Pak Nur Rahman dulu, Prof. Iya. Ini sudah hijau semua tuh, Mas. 9 orang sudah hijau, terus tadi ya pagi kan sekitar 6 atau berapa orang itu sudah masuk. Ini sudah. Gitu. Sampun kok. Oh, nggih. Baik, Prof. Matur suwun, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, sudah masuk. Nggak masalah, ya.
Jadi mungkin itu tadi materi itu sudah bisa di-share. Sebetulnya tadi ada beberapa uji, nanti ya Ibu tambahin juga. Maksudnya tidak hanya sekedar itu, nanti ada khusus apa itu sebelum ke sana ada yang bisa Ibu sampaikan lagi nanti dengan diagram bagaimana apa itu Mas dan Mbak itu bisa melihat, oh kalau saya punya data ini tadi kan bicara tentang data ya jenisnya. Terus nanti bisa pakai uji apa? Ibu punya diagram pokoknya. Nanti bisa Ibu sampaikan juga gitu. Mungkin itu saja dulu yang Ibu bisa sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatian Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya tuh tadi cuma ngajar tuh ya sampai sore itu. Ya, kebetulan daerah saya itu baru lagi jalannya dicor, jadi muter. Gitu. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih. Kita tutup kuliah pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita lanjut nanti di minggu depan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Selamat istirahat ya, sama-sama. Ya. Iya, Prof.